ini nanti dia akan didahulukan untuk ditempatkan di kelas 3 ini. Nah, sehingga untuk P4 ini tidak lulus, sehingga dia tidak akan mendapatkan kelas, teman-teman. Formasi P3K Guru 2023 yang ada di Dinas Pendidikan ini nanti akan didistribusikan kepada teman-teman yang lulus seleksi dan juga mendapatkan peringkat terbaik ya. Nah, selanjutnya untuk penempatan itu bisa jadi penempatan di sekolah induk dan juga bisa penempatan di sekolah non-induk. Nah, selanjutnya kalau misalkan penempatan di sekolah induk maupun juga non-induk, apakah nanti akan berpotensi untuk menggeser peserta satu dengan peserta yang lainnya? Nah, di sini kita sajikan contoh untuk guru induk dengan posisi 3 guru honorer. Sementara untuk formasi ini jumlahnya hanya ada 2. Nah, selanjutnya ketika kita guru induk ini kalah perankingan ataupun juga kita ini mendapatkan nilai rendah ya dan berpotensi kita nggak bisa lulus. Sementara itu untuk guru non induk di sini terdiri dari P1 atau mungkin juga P4. Di sini nanti apakah bisa untuk menempati formasi atau menempati kebutuhan yang ada di sekolah kita? Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kriteria guru induk yang akan tergeser dan juga sekaligus contoh penggeseran guru induk ya untuk penempatan P3K Guru 2023. Kira-kira seperti apa yang boleh dan juga tidak boleh menggeser? Tentunya kita bisa mengecek untuk posisi kita ini nanti apakah aman, apakah kita nanti akan terancam tergeser. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seleksi P3K Guru 2023 seperti yang kita ketahui, di sini terdapat 2 mekanisme seleksi. Yang pertama mekanisme penempatan, yang kedua mekanisme dengan tes CAT BKN ya. Kemudian untuk yang penempatan, pelamar prioritas ini nanti akan diurutkan dari nilai yang tertinggi dari perolehan hasil seleksi 2021. Sementara untuk yang P2, P3 dan juga P4 ini nanti mengikuti seleksi CAT BKN ya kemarin. Kemudian di bagian pengumuman di sini nanti akan diurutkan untuk pemenangnya. Dan pemenang dari hasil seleksi P3K Guru 2023 yang menang ini nanti akan mendapatkan piala. Pialanya itu apa? Pialanya itu adalah yaitu formasi yang terdapat pada Dinas Pendidikan. Tentunya untuk formasi antara mapel 1 dengan mapel yang lain ini tidak sama ya jumlahnya, dan juga untuk pendaftarnya ini juga tidak sama antara satu instansi dengan instansi yang lain. Nah, selanjutnya di sini untuk penempatan setelah kita mendapatkan piala ya atau menjadi pemenang, maka untuk penempatan yaitu dari seluruh formasi yang ada di Dinas Pendidikan ini nanti aturannya itu adalah jika individu ya, individu itu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita klasifikasikan yaitu untuk yang boleh menggeser ya. Artinya penempatan P3K Guru yang boleh menggeser itu yang seperti apa? Kemudian yang kedua nanti penempatan P3K Guru yang tidak boleh menggeser. Jadi kita mulai dari yang pertama. Setelah teman-teman di sini kita itu sudah mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing, kemudian kita menjadi pemenang dan mendapatkan piala formasi dari Dinas Pendidikan. Apakah untuk penempatan kita itu di sekolah induk maupun juga non induk? Kalau misalkan kita itu di sekolah induk yang nggak ada kebutuhan atau mungkin ada kebutuhan cuma sedikit, lebih banyak pendaftarnya di sekolah kita, maka nanti bagaimanakah yang boleh menggeser? Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu yang boleh menggeser. Itu yang seperti apa? Sebagai contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini teman, yaitu yang boleh menggeser itu adalah guru honorer sesama guru induk ya. Jadi kalau misalkan dalam satu sekolah di sini terdapat formasi yang lebih sedikit dari jumlah guru honorer yang bisa mendaftar dan ikut seleksi P3K Guru 2023, maka yang menjadi pemenang itu nanti berpotensi untuk bisa lulus, dan juga yang tidak lulus ini nanti posisinya akan tergeser. Namun yang menggeser itu hanya guru induknya sendiri ya teman. Misalkan seperti ini, yaitu contoh yang boleh menggeser yaitu yang sesama guru induk adalah misalkan seperti ini. Dalam suatu sekolah misalkan di sini ada guru honorer P3, kemudian juga ada guru honorer P4. Nah, selanjutnya di sini untuk kondisinya itu adalah kelasnya seperti ini teman.
yaitu kelas 1 sudah PNS, kemudian kelas 2 sudah PNS, kemudian kelas 4, 5, 6 juga sudah diisi oleh PNS dan juga P3K. Nah, sehingga di sini hanya ada satu kebutuhan saja ya. Nah, jikalau di sini hanya ada satu kebutuhan, maka di sini nanti yang didahulukan itu yang mana? Nah, seperti yang kita lihat di sini ya, untuk urutan pemenang itu kan yang didahulukan dari P1. Kalau P1 udah habis, maka didahulukan ya dilanjutkan ke P2. Kalau P2 udah habis, dilanjutkan ke P3. P3 udah habis, dilanjutkan kepada pelamar umum dengan syarat harus lulus nilai ambang batas ya. Kemudian dengan kondisi yang seperti ini, kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang? Nah, artinya misalkan di sini untuk P4 ini sebenarnya tiap harinya itu mengajar guru kelas 3 ya, menjadi guru kelas 3. Namun di sini karena ada P3, nah ketika di sini ada P3, maka sesuai dengan urutan itu yang ditempatkan terlebih dahulu itu adalah P3. Nah, sehingga di sini P3 dari guru sekolah induk yang sama, ini nanti dia akan didahulukan untuk ditempatkan di kelas 3 ini. Nah, sehingga untuk P4 ini tidak lulus, sehingga dia tidak akan mendapatkan kelas teman-teman. Oke, itulah untuk peta persaingan sesama guru induk di sekolah induknya. Jadi untuk yang boleh menggeser itu adalah hanya sesama guru induk saja. Guru non induk tidak bisa menggeser guru induk, teman-teman. Ini contoh yang pertama yang boleh menggeser. Kemudian untuk yang kedua, misalkan adalah seperti ini. Nah, di sini untuk pelamar P4 misalkan, ini kan dia tidak mendapatkan penempatan kan di sini di sekolah A, dikarenakan untuk formasinya, untuk kebutuhannya ini sudah dimenangkan oleh P3. Nah, P4 otomatis dia itu misalkan lulus nilai tertinggi, dia nggak bisa ditempatkan di sekolah induknya karena sudah habis, nggak ada kebutuhan lagi kan. Apakah bisa ditempatkan di sekolah yang kedua? Nah, coba kita cek di sini. Ini juga merupakan sebuah contoh, yaitu penempatan yang boleh menggeser guru induk. Namun di sini tidak menggeser secara penuh di sini, teman. Nah, katakanlah di sini ada dua kebutuhan di sekolah ini, maka di sini masih ada sisa kebutuhan yang tidak terikat. Nah, guru honorer bersangkutan yang ada di sekolah ini, dia itu adalah memiliki satu kelas, sementara untuk kelas yang kosong ini statusnya bebas ya, sehingga P4 ini bisa jadi nanti ditempatkan pada sekolah yang di sini. Entah itu sebagai guru kelas 2 atau mungkin juga sebagai guru kelas 3. Yang jelas, meskipun ada penempatan guru non induk di sekolah induknya si B, maka si B ini tidak akan dirugikan dikarenakan dia masih memegang kelas ya. Secara dapodik pun juga masih tercatat seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga yang boleh, teman-teman, yaitu seperti ini. Misalkan di sini adalah yaitu dalam suatu sekolah, ini misalkan di sekolah agak dalam gitu ya. Nah, di satu sekolah itu untuk guru kelas 1 ini masih kosong, artinya belum diisi PNS atau P3K. Sehingga di sini untuk kelas 1 ini menjadi kebutuhan, kemudian kelas 4 juga menjadi kebutuhan, kelas 5 juga menjadi kebutuhan. Nah, teman-teman yang tidak ada lagi kebutuhan di sekolah induknya, maka beliau ini bisa ditempatkan di sini ya, yaitu di sekolah yang kosong ini. Artinya nggak ada guru honorer yang mengampu di sini, teman. Itu adalah untuk contoh yang boleh menggeser ya. Jadi yang boleh menggeser itu adalah sesama guru induk saja. Kemudian yang nggak dapat penempatan ditempatkan sekolah lain yang masih membutuhkan atau masih ada lowongan ya. Nah, selanjutnya untuk yang tidak boleh menggeser itu kira-kira yang seperti apa? Nah, seperti ini, yaitu untuk yang teman-teman agak sedikit rentan juga ya untuk penempatan kelulusan P3K Guru 2023, yaitu teman-teman salah satunya itu lulusan PPG. Lulusan PPG itu kan nggak punya guru, nggak punya sekolah induk kan. Kemudian juga untuk teman guru swasta pun juga demikian, mereka nggak punya sekolah induk, maka di sini sama teman-teman dari statusnya bagi teman-teman yang guru sekolah negeri ketika di sekolahnya sudah tidak ada kebutuhan. Artinya di sini nanti hanya tinggal menunggu saja, menunggu apakah masih terdapat sisa kebutuhan di dalam satu instansi untuk mapel yang sama ataukah enggak. Kalau misalkan masih ada, nanti akan diperingkatkan ya dari nilainya di ranking untuk ditempatkan terlebih dahulu. Nah, yang contoh nggak boleh menggeser itu adalah yang seperti ini. Nah, misalkan adalah seperti ini, yaitu di sini ada suatu sekolah A ya, ada suatu sekolah A. Selanjutnya di sini ada guru honorernya. Nah, guru honorer ini tentunya masih ada satu kebutuhan. Tentunya ini adalah miliknya dari guru honorer dari sekolah induk ini. Nah, sehingga untuk penempatan guru swasta lulusan PPG dan juga guru sekolah negeri yang nggak punya kebutuhan, mereka nggak bisa ya ditempatkan pada sekolah A.
karena akan berpotensi menggeser guru honorer yang ada di sini. Ini jumlah kebutuhan 1, guru honorer juga ada 1. Kemudian contoh lagi yaitu misalkan di sini yaitu di sekolah C ya. Di sekolah C ini ada 2 guru honorer, kemudian di sini kebutuhannya juga ada 2. Nah, sehingga dengan kondisi yang seperti ini, maka ini nggak bisa ya digeser. Jadi yang ini nggak bisa ke sini, ini juga nggak bisa ke sini. Karena untuk kebutuhan dan juga jumlah guru honorernya ini adalah sama, teman-teman. Itu adalah untuk sekedar contoh penempatan penggeseran yang boleh dan juga nggak boleh ya.